Shalom, damai di hati, Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada, dan yang menyaksikan dalam pelayanan YouTube channel Arturia Jemaat Gemim Bukit Kasih Girian Permai, wilayah Bitung 13. Saya mengajak kita sebagai umat Tuhan, warga gereja. Karena itu, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Sang Pemilik kehidupan, terima kasih untuk anugerah-Mu, cinta kasih-Mu yang Kau berikan bagi kami. Di saat ini ya Tuhan, kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Mari kiranya melalui firman-Mu ini ya Tuhan, Engkau memberikan kami hikmat, kebijaksanaan dalam kami memahami dan mengerti isi dari bagian firman-Mu ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk firman-Mu ini kiranya bisa menjadi bekal pedoman untuk kehidupan kami dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Ya, di saat ini kita akan membaca firman Tuhan, dan firman Tuhan kita di saat ini, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, saya ambil dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-23. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Dasar dan Bangunan. Demikian firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun oleh seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Ya, sekali lagi shalom. Damai di hati, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita patut lagi mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang senantiasa memberikan kita kekuatan, kesehatan, juga memberkati kita dengan berlimpah. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita saat ini, Paulus mengatakan bahwa ia adalah seorang ahli bangunan yang cakap.
Mengapa dia mengatakan demikian? Nah, karena Paulus tahu benar bahwa dalam suatu bangunan terdiri dari dua bagian yang sangat penting, yaitu yang pertama, fondasi atau dasar bangunan, dan yang kedua ialah bangunannya sendiri. Nah, dalam membangun rumah memerlukan fondasi, karena jika tanpa fondasi, sebuah rumah tidak dapat berdiri dengan kokoh atau tidak dapat berdiri dengan kuat. Ibu-ibu Tuhan, begitu juga dengan kehidupan kita. Tubuh kita adalah bait Allah. Tubuh kita tempat bersemayam firman Tuhan atau tempat bersemayam benih-benih firman. Maka dari itu, ibu-ibu Tuhan, mari kita menjadi pribadi yang menghargai hidup kita, yang menghargai diri kita sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Buatlah fondasi iman yang kuat dalam diri kita, yaitu dengan cara melakukan tindakan-tindakan yang benar yang berlandaskan takut akan Tuhan. Lakukanlah hal yang bermanfaat untuk menjadi berkat bagi keluarga maupun banyak orang. Ibu-ibu yang takut akan Tuhan, mari jadilah tiang doa bagi keluarga kita. Nah, ibu-ibu Tuhan, Paulus juga memberi peringatan. Paulus memberi peringatan keras bahwa jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka pribadi tersebut akan menerima tindakan penghukuman dari Allah. Nah, bagi Paulus sendiri, menjaga kekudusan bait Allah atau kekudusan diri kita adalah perilaku iman yang sangat penting. Perilaku iman yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Mari bangunlah rumah kehidupan kita dengan perasaan, pikiran, dan tindakan yang menghadirkan damai sejahtera bagi diri sendiri, keluarga, maupun bagi banyak orang. Nah, dalam memaknai panggilan sebagai umat Tuhan yang adalah milik Kristus, maka kita sebagai istri, mama, oma, peran kita adalah mengasihi suami. Peran kita adalah mengasihi anak dan cucu-cucu kita. Mengasihi keluarga kita dengan sepenuh hati. Menyayangi mereka dengan tulus, menjaga kehormatan diri, kehormatan suami, juga anak dan cucu. Sebab kita adalah umat milik Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang kami sembah di siang dan malam, berterima kasih kami, mengucap syukur kami kepadamu atas tuntunan-Mu dalam kehidupan kami. Di saat ini kami boleh lagi membaca serta merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami telah baca tadi dan kami telah dengarkan, kiranya itu semua ya Tuhan bisa berbuah lebat dalam kehidupan kami. Kiranya firman itu bisa menjadi pedoman kami dalam kami menapaki hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan, firman yang begitu indah yang boleh kami dengar. Firman itu hanya daripada-Mu Tuhan. Buatlah kami istri, mama, oma yang takut akan Tuhan, lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan, agar kami bisa menjadi contoh dan teladan yang baik bagi anak-anak dan cucu-cucu kami. Biarlah kami menjadi tiang doa dalam keluarga kami ya Tuhan. Berkati kami, lindungi kami semua, dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan kami berdoa hanya. Amin.